Selamat datang. Kita semua sering banget dengar soal artificial intelligence di dunia bisnis kan? Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Hari ini, kita bakal kupas tuntas semua hype-nya dan cari tahu realitanya. Katanya sih AI bakal mengubah dunia. Tapi jujur deh, ini cuma omong kosong atau beneran ada hasilnya? Apa AI betul-betul ngasih dampak nyata di operasional bisnis sehari-hari? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Nah, buat ngejawab itu semua, kita akan ngikutin jejak para peneliti yang udah kerja keras melakukan investigasi mendalam. Kita bakal lihat apa aja temuan mereka pas misahin mana yang fakta dan mana yang cuma fiksi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Supaya kita bisa percaya sama hasilnya, kita harus ngerti dulu gimana cara mereka bisa sampai ke kesimpulan itu. Jadi, mereka pakai metode yang namanya tinjauan pusaka sistematis atau Systematic Literature Review. Gampangnya, anggap aja ini kayak detektif lagi olah TKP, tapi untuk penelitian. Mereka saring semua bukti buat nemuin kebenaran yang nggak bisa dibantah. Kuncinya ada di proses 4 langkah ini. Ini nih yang nyaring semua gosip dan opini di luar sana, jadi kita bisa yakin kalau wawasan yang kita dapat itu benar-benar berdasarkan bukti kuat, bukan cuma ikut-ikutan tren aja. Dan setelah proses penyaringan yang super ketat itu, semuanya mengerucut ke sini. 14 studi paling penting. Inilah sumber kebenaran kita. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang diungkap dari 14 studi ini? Nah, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Apa aja sih temuan dari 14 studi tadi? Yuk kita lihat potensi AI yang sesungguhnya pas diterapin di dunia nyata. Salah satu potensi terbesarnya, mengubah operasional bisnis sehari-hari. Jadi, yang tadinya kerjaan manual yang ngebosenin, sekarang jadi proses yang efisien dan pintar. Artinya, lebih sedikit kerjaan tangan, lebih banyak hasil cerdas. Coba deh, lihat contohnya. AI bisa bantu petani mantau tanaman dari jauh, jelas hemat waktu dan sumber daya. Terus, yang tadinya bikin jadwal kuliah bisa pusing berminggu-minggu, sekarang bisa beres dalam hitungan menit. Bahkan, AI bisa mastiin ayam di peternakan lebih sehat dengan ngatur suhu kandang secara otomatis. Nah, ini baru namanya efisiensi. Lanjut, soal pengambilan keputusan. AI ini bisa bantu kita ngilangin yang namanya kira-kira atau feeling doang. Jadinya, perusahaan bisa bikin keputusan lebih cepat dan lebih cerdas karena semuanya berdasarkan data, bukan firasat. Dan cakupannya itu luas banget loh. Mulai dari bantu tim HRD nyari kandidat yang pas, ngasih tim sales data penting buat ngalahin kompetitor, sampai bantu akuntan ngurusin angka-angka. AI benar-benar ada di mana-mana. Oke, kita udah lihatkan potensinya. Sekarang, gimana caranya potensi itu benar-benar jadi solusi buat masalah-masalah nyata yang sering bikin pusing para pebisnis setiap hari? Intinya tuh di sini, perubahannya jelas banget. Dari yang tadinya serba manual, lambat, dan gampang salah, sekarang jadi serba otomatis, cepat, dan pastinya didukung data. Beda banget kan? Kita udah lihat potensinya. Kita juga udah lihat masalah apa aja yang bisa diselesain. Tapi, pertanyaan besarnya, apa hasilnya? Apa dampaknya? Yuk, kita lihat datanya. Dari semua penelitian itu, jawabannya ternyata jelas banget. Manfaatnya selalu berujung ke 3 hal ini. Efisiensi yang meningkat, kecepatan yang lebih tinggi, dan akurasi yang lebih baik. Kedengarannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Dan yang keren, manfaatnya itu macam-macam banget. Kita bicara soal segalanya, mulai dari bikin pertanian lebih efisien, sampai bikin layanan pelanggan jadi super cepat. Ini bukti kalau dampak AI itu luas, nggak cuma di 1 atau 2 sektor aja. Terakhir nih, dari semua penelitian itu, ada 3 pemain bintang yang namanya selalu muncul. 3 alat AI ini yang benar-benar jadi game changer di banyak industri. Yang pertama, chatbot. Bayangin aja punya customer service yang nggak pernah tidur, siap 24 jam 7 hari seminggu. Nah itulah tugas mereka. Ngasih jawaban instan ke pelanggan, kapanpun mereka butuh. Kedua, teknologi kota cerdas atau smart city. Ini intinya adalah pakai AI buat bikin kota kita jadi tempat yang lebih nyaman buat ditinggali. Contohnya, ngurangin macet sampai bikin layanan publik jadi lebih efisien. Dan yang terakhir, ini dia otaknya. Machine learning atau pembelajaran mesin. Anggap aja ini mesin yang bisa belajar sendiri dari data. Makin banyak data, makin pinter dia. Tanpa perlu kita program ulang terus-terusan. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu ide utama. AI itu bukan buat menggantikan manusia loh, tapi buat jadi rekan kerja kita. Membantu kita berpikir, belajar, dan bertindak dengan cara-cara yang lebih hebat lagi. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan.
Kalau tugas-tugas rutin udah banyak diambil alih sama AI, terus apa dong skill manusia yang paling penting dan gak tergantikan? Di dunia di mana mesin bekerja, apa peran kita sebagai manusia?